Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV sadonya hari Ahad 20 Maret ya 2022. Tentu kita mendoakan dusana sadonya ya Pak Pimret ya. Selalu ndaknya sehat dan walafiat ya. Supaya kita di dalam menghadapi bulan puasa bisa dengan penuh bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, iya betul. Nah, untuk itu dusana Suara Minang TV, seperti yang pernah kami sampaikan, hari itu adalah hari keluarga besar Suara Minang TV. Seluruh tim yang terlibat dalam mendukung Suara Minang TV, kemana gitu gini Pak Pimret? Tanam. Jembatan Tanam ya? Pantai Tegar Putri bergembira ria, insya Allah sambil merefresh kembali tenaga dan pikiran serta perasaan. Ya nah, kru Suara Minang TV bersama keluarga. Perasaan yuk kok, orang rumah guys, tinggal nah, anak. Iya. Betul nak? Iya. Di Bona Peraunnya khusus hari ko. Bona Peraun khusus hari ko. Nah, di sana Suara Minang TV sadonya, kami kini berada di di Jalan Lintas Barelang, pas di depan markas Brimob ya. Pas depan markas Brimob sambil menunggu beberapa keluarga besar lainnya. Nah, tentu kami berharap kepada dunsana Suara Minang TV nan kiro-kiro ado yang pai Kabarelang di Pantai Tegar Bahari Tegar Putri ya. Tegar Bahari Putri. Nah, tamu itu ya. Nya do muka belakang tadi ya. Betul ya. Kita bisa berkumpul-kumpul, bisa bergembira ria sambil ya menikmati hari refreshing sambil menikmati semua sajian-sajian makanan, suguhan makanan tradisional dan siapa Mama lah, Pak Pimret toke ya. SM doa sate Padang. Kerupuk sate. Tak kerupuk sate dah. Puak leak. Puak leak namanya. Tu. Kalau Pak Pimret apa menu tadi tu? Menu yang pertama ya ayam bakar. Untuk yang menu dewasa kan. Ada ikan bakar, ada wok patai, sambal ada wok, ada sambal wok patah ya. Membadu wok tu, bersirah minyak di bawah. Tu dia bui pucuk bi. Oh dia pendek. Tu menu untuk kita. Bakar tu ditampek Pak Pimret. Oh bakar ditampek. Ada kurang cik tu. Gulai cubadak. Iya gulai cubadak tu. Jadi ceritanya gitu makan lemak udah. Iya. Apalagi orang ke puasa Pak Pimret. Iya. Nah, kau mangalai di pantai itu. Ya. Mandi, nak lalu, nak melagu. Sebenarnya momen kini kok pertama mana ya tentu kecek Mas April tadi merefresh lah. Mungkin lah sekian lama kita melakukan kegiatan. Kadang pagi, kadang malam, kadang siang. Kita tinggal di rumah dah. Dan rumah aku tinggal di rumah terus ya kan. Dan sekali kini kita bawa. Sambil menikmatilah destinasi wisata yang ada di Kota Batam. Salah satunya itu Pantai Tegar Bahari yang ada di Jembatan 6. Mudah-mudahan keluarga besar Suara Minang TV, anak-anak, kemudian ada ibu-ibunya berbahagia lah menikmati salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Batam. Supaya usia nak di berang-berang malam nak. Kalau cuy cabi baju dia kena berang kan. Di sana Suara Minang TV sadonya bisa ikutin perjalanan kita untuk menikmati hari berbahagia bagi keluarga besar Suara Minang TV sampai ada sinyal. Kok hilang tiba-tiba berarti logikanya sinyal kita habis kan gitu ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan perjalanan, karena kan kita masih ada menunggu Pak Ilyas. Jadi kita tunggu aja Pak Ilyas di Jembatan 2. Duduk situ. Duduk situ sambil mengopi. Kita tunggu sambil menikmati pemandangan alam di situ. Lokasi yang ada di Jembatan 2 atau Jembatan 1. Betul. Tapi sebelum itu
lucu lah sud keluarga gitu. Yo le do buat orang rumah, buat iya. anak enak. Ya. Dari sini lalu. Tapi sikit. Coba cecek. Uka kaco. Udah kancut. Nah, di sana Soro Minang TV, Iko Mintuwo nama keren now di keluarga besar Soro Minang TV. Ibu Os, di sebelah nyonya Pak kameramen dengan 2 orang putra putri ya, 1 putra dan 1 putri. Nah, aku di belakang anak bujang Wak Raihan duduk di antara barang-barang ya, di antara barang perlengkapan. Assalamualaikum Dek. Oke, selo ya. Kita lanjut dibungkus. Preso tuh. Nah, preso. Tukang enggak ya. Nah, dibungkus MK. Nah, Sapu kamera. Aduh, nyonya Pak Pimret beserta anak, ya kan? Nah, di belakang. Oh, ini genting. Masih anak beliau, ya kan? Di muka. Hai, gitu ya? Iya. Di muka. Nah, Iko di sana Soro Minang TV, orang rumah Udo Wak. Udo Yose ya. Kok jauh dari Jawa Barat loh. Ya, Udo Yose, tapi mudah-mudahan mengerti bahasa Minang enak. Oke, bersama anak gadis yang cukup cantik Namira. ya. Oke. Hey, say hello dulu. Say hello. Soro Minang TV dulu. Soro Minang TV, suara orang awak. Oke, di sana kita lanjut perjalanan sambil menunggu Pak Ilyas dan keluarga ya Pak Pimret ya. Kami ikutin Pak Pimret di belakang ya. Ya, siap. Oke, siap. Ibi sebelah sini, tetangga sebelah sini. Bapak, Namira mau belakang. Enggak. Oke, kita jalan pelan-pelan ke sana sambil menunggu 1-2 buah mobil lagi rombongan keluarga besar Soro Minang TV lainnya. Kalau pakai jaraknya yang itu terangan. Oh ya, oh iya ya. Oke, dan sana Soro Minang TV. Kita bergerak sambil menunggu Pak Ilyas di mana? Jembatan 2 ya? Jembatan 1 atau jembatan 2 sambil menikmati alam. Jadi bagi dan sana Soro Minang TV yang di luar Batam, itu adalah Jalan Trans Barelang ya, salah satu destinasi hiburan yang cukup favorit, murah meriah bagi masyarakat Batam. Karena banyak sekali pantai-pantai pantai-pantai wisata yang dikelola oleh rakyat ya. 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 Yang dikelola oleh rakyat. Yang warga tempatan menjadi alternatif. Soalnya ada alternatif kalau ke Brelanggo sampai destinasi utama ya. Iya. Cukup banyak di sana Soro Minang TV. Kini kan pekan yang kedua, pekannya apa ya? 2 pekan terakhir lah ya sebelum Ramadan ya. Iya. Ya. Sebelum Ramadan, jadi biasanya di sana hari itu insya Allah cukup banyak orang yang pergi, tapi mungkin puncaknya hari Ahad pekan depan enak, tanggal 27. Nah, ada yang menarik di sana Soro Minang TV, beberapa tadi bus rombongan wajah lihat, ada membuat judul
Balimau Basamo ya. Wah, itu yang menarik. Itu berada di Kota Batam, tapi istilah Balimau bagi donsana yang ada di kampung Selamo yang kita tahu itu tetap dipakai istilah itu oleh donsana yang ada di Kota Batam. Bagi donsana sadonyo, Balimau itu bukan sebuah ibadah ritual sebelum masuk bukan ya. Hanya sebuah tradisi di mana kita bergembira ria, ya kan, makan siang, ya kan, bersama keluarga sambil kita menunggu Ramadan itu sendiri. Karena kalau di bulan Ramadan tentu biasanya enaknya tentu tidak bisa model tuh siang enaknya. Makanya kita berkumpul-kumpul dulu. Ya memang kadang-kadang kalau ditampe tertentu kalau di kampung nal ayahnya berhasil memang you beli mau situ nal mandi apalah istilahnya ya. Memang biasanya istilah Balimau itu memang ada rempah-rempah, ada rempah-rempah bunga dan segala macam. Ya itu hanya tradisi, jangan dikaitkanlah dengan bid'ah lah kawan kan. Ya syirik lah tidak. Saya yakin tidak Sumatera Barat jauh dengan itu karena kita tahu orang awak go ada pesan di sarak-sarak pesan di kita pula. Tapi lebih banyak suasananya hanya sekedar bergembira ria menyambut bulan Ramadan bersama keluarga besar ya Nalya. Nah bersama keluarga besar karena lah jikalau masuk malam pertama Ramadan gitu lah fokus kepada ibadah. Tak ada lagi pantai-pantai lah dah. Enak nah. Ada cito pantai-pantai lah dah. Ada ke Batal Boso. Batal Boso gitu. Okay. Itu sebenarnya hakikat daripada Balimau itu, berkumpul dengan seluruh keluarga besar, baik wisata, ya kan, makan bersama-sama, bergembira ria menyambut bulan suci Ramadan. Nah, itu yuk kita lakukan juga untuk Soro Minang TV. Nah, kita kumpul. Ada nusan dakwah nah. Bon macon komentar ini. Ya. Share lah step. Tapi jangan pakai suara. Sapri Solo. Sap. Assalamualaikum. Ma, boleh komennya SFTV, ma, balik komennya gue SFTV. Balehan tiap bon, langsung sa baleh una Kita yang suara benda tu. Kita yang suara. Nah. Si Rini, family gathering. Ya, family gathering Rini. Oke. Nusana suara Minang TV. Ya, sab Solo go. Kawan awak. Pas sekolah. Yo, sama SMP antara lah nak pensiun lah gaya rupo lah na. Ya sab. Kita berkumpul menikmati masa tua ya Sam ya. Mudah-mudahan sukses usaha madu itu Sam. Nah kirim lah patang kok. Saya sobok anak, tapi yo lah lemak madunya. Nambah. Hah? Nambah madu. Nambah. Madu nambah kan? Madu nambah. Sialai bon ada bon? Halo. Cuman nonton. Tidak suruh kumpul di jembatan 2. Oke. Kepada all crew, keluarga besar yang monitor, yang belum bergabung dengan kami, kita tunggu di jembatan 2. Kita duduk-duduk sebentar di situ sambil menikmati suasana alam dan sekaligus memperkenalkan kondisi dan kepada masyarakat ya terutama luar Batam ya sebenarnya seperti apa sih Barelang itu. Ikut sana. Ini sudah liputan yang kesekian ya kita lewat di Barelang. Jembatan Barelang adalah sebuah jembatan yang cukup fenomenal ya. Kalau konsepnya wak raso go semua jembatan buai kalau coba di kampung nah. Konsepnya sama aja jembatan buai.
Jadinya memang kalau jembatan tuh kan data biasa kalau coran tuh nah. Iya. Kalau memang dibuat model tuh, kalau menurut cerita, memang nanti jika seandainya bebannya apa, memangnya apa ya, Iya. menyesuaikan ya mereka gitu, Ya maju aja. mayunya gitu, mayunya. Nah, ini adalah karya Bapak almarhum B.J. Habibie ya, nah, ya, Iya. dengan tim insinyur-insinyur asli jebolan Indonesia sadonya. Tidak memakai satu orang pun ahli dari luar negeri. Ini kebanggaan Batam, sehingga kita orang yang berkunjung ke kota Batam, kalau alun berfoto di Balai Langkolai, Belum sah lah ya. alun sah tiba di Batam. Dia sudah mulai ramai di sana, di sekitar jembatan. Kalau pagi gue di sebelah kiri, kita mau berangkat ke dalam, nanti ke sore gue sebelah kanan penuh itu. Iya. Saya sud pulau. Nah, luar biasa Allah berikan alam laut yang indah untuk kota Batam. Kalau ya kalau di sini. Ah, Kalau ya kalau di sini. jadi dengan adanya destinasi yang model ko di sana itu membuat pedagang-pedagang kaki lima itu di sekitar kanan dan kiri kita itu banyak menjual jagung bakar dan segala macam. Jadi ini multi efek daripada Lagi sepi. sebuah tempat-tempat wisata. Nah, di depan kita sudah mulai masuk ke jembatan 2. Nah, jembatan 2 itu terkenal dengan pelabuhan ikannya gitu Kayaknya. di sana. Itu berhenti dulu di kanan. Ya. Sampai ngopi. Ngopi gitu dulu. Pun turun dulu semuanya. Ambil. Bisa apa ya? Enggak apa-apa, tinggal aja. Tinggal aja. Ya. Mana? Dek. Dedek di mobil dia turun. Jagung apa semacam. Bah? Kopi ya lo? Oke. Misalnya Suramana TV, kita sekarang masuk di jembatan 2 ya, sambil menunggu keluarga besar kita yang lain. Kita duduk dulu di pangka jembatan 2, kita ngopi-ngopi dulu sebentar sambil menikmati alam suasana jembatan 2. Kopi lah. Ya. Serehan. Mana kopi? Dedek ngopi, Dek. Ngopi ya. Mati lah tuh, Dedek. Oh iya nah. Apa? Entos lah baca. Kau kadai kopi, kau kadai ko. Kau nak punya kau kaji dan beri kan. Oh iya mantap. Di sana kita masuk ke kedai kopi. Kedai kopi yang ada di jembatan 2 ya, jembatan 2. Masuk ya? Iya, Yes. Kedai kopi yang ada di jagung bakar. Tapi gini ada dibakar lah. Enak. Jagung kau, jagung manis kau. Ya, manis jagung kau. Ya, jagung mata. Bisa kau jual jagung maka. Pagi dulu. Awak lu serapan ada bah, lambung nah. Kopi tak? Tadi dia minum pedek. Kopi. Kopi 5. Ya, nah.
Ciko belakang Saya lihat. mana lah? Kopi, Rin, kopi MP ya. Hah? Jadi langsung berhadapan dengan Iko ati boleh go. Selat apa tibo go? Hah? Iko Apa? Iko lawi ini kan? Lawi lah. Iya kan? Iya. Lawi. Luar biasa. Itu di sana tempat pelabuhan ikan ya. Ya. Pelabuhan nelayan ya. Ikan, termasuk ikan yang ada di Kota Batam untuk lokalan keluaran dari Barelang. Keluar dari Barelang. Oke. Itu duduk-duduk. Itu apa tuh Bang? CPO. Oh, CPO tuh. Ya, sampai minyak. Oh, yang minyak produksi Batam. Iya. Di pabrik Batam. Kalau Batam. Ya, kena nggak? Ayo. Dedek kunci itu, Dedek. Nah. Jurus kok. Rumah. Dari stop ya. Jadi cerita lama Wak, bagi kau seketik dulu ya kan, sambil menunggu bagi informasi kepada pemirsa Suara Minang TV. Deretan dari mulai jembatan 1 tadi Nah, sampai ke jembatan 2 itu kan banyak kita lihat di Suwok, di Ida, sampai orang Manggaleh itu. betul. Kadai-kadai membuat jagoan bakar. Jagung bakar, Ya, ya, betul. ada mungkin ke kayak makan makanan ringan lainnya ya Betul, kan? betul. Yang bisa dinikmati Para pengunjung. yang arah ke Barelang atau sebaliknya. ataupun sebaliknya Ya, yang betul. laka pulang. Itu dah. Saya. Dulu Wah pengen mencalik. bantu iko mak Ah. serong untuk malangan lain ko. Jadi ala Kau siap, siap. komplain pemirsa Suara Minang TV dari Udah baca lah. maaf boleh komennya kok cik. Oh iya Jadi iya. mohon maaf Pak Safril. Samo lu namanya Mak. Safril keluar Safril Solo. Safri Solo. Safri. Oh Safri. Kurang LC. Kurang L aja. Jadi mohon maaf Pak Safri Solo, kami dalam perjalanan tadi menuju Barelang, jadi lu bisa membalih komentar. Jadi kami bacakan dari Pak Safri Solo, mantap Saf kayaknya. Kau nama enggak? Iya kawan semua SMP mah. Aku SMP. Nah itu nak cerita Kak Donald tadi. Ma boleh komennya SMTV. Kami iya. jawab langsung Jawab dari lesan ya. Kemudian ada Rose Rizal, mantap. Dan lain-lain ada komentar dari Rejab Monang Batam April. Coba jalian Mak. Ko dicali mak. Ah. Terus berhenti di tanam lo nak. Kores area nah. Iya, rest area. Sambil menikmati tentu Mudeko. Dengan adanya lah mulai pariwisata go olah mulai orang pai jalan-jalan ke Barelang. Tentu harapannya kan mereka Pak Pimret. Ya. Kadai-kadai yang modelku idoi. Ya kan? Ya. Jika Jumat, Sabtu, Minggu ya kan, Jumat, Sabtu, Ahad. Lah mulai orang berkunjung ke Barelang menikmati apa? Tentu kadai-kadai gue ide kok yang kiri kanan tadi tuh Ya. yang kita sebut ya kan. Jadi itulah multi efek daripada sebuah pariwisata itu kan begitu ya kan. Jadi bukan hanya sampai destinasi tapi efek-efek yang lain kok dan tumbuh di situ. Ya. Ada mutualisme nak. Kalau lah tibona di lokasi ndak kau subuh lewat juga jaga Makkah sudah. Ya. Jaga Makkah tuh serunya di sekolah. Di sekolah kayaknya. Dan biasanya hari Minggu, Sabtu, Ramin itu. Kami itu ya. Ya. Kok kadai siapa Pak Mire? Iko kadai kawan punya kok. Ois, encak mah. Jadi luar biasa juga orang awak kok ndak. Awak ya kok? Ya, jadi yang punya kadai kok orang awak namanya Zuri. Ya. Jadi inyo kok salah satu karyawan BUMN. Mungkin setahun ke depannya akan pensiun. Kalau kecil orang wah, ala dicari itu jatuhin lu. Iya. Nyo ke pensiun dibalik kadai kok. Sayangnya nyo lu tiba tadi lewat tanya tadi rupanya nyo Karajo. Karajo ya. Karajo. Jadi memang kalau orang awak gue yo model itu nyo. Iya.
Intinya orang awak go nak muat buang waktu go. Ya betul. Lah dipersiapkannya ya. Harus ada waktu go yang benar-benar selalu produktif gitu. Ibu-ibu atau celiknya lah kayak. Kok kami suruh sabar ke malu dulu. Iya. Jadi sambil menikmati suasana di pinggir pantai, kami lepasan minum tadi. Ya, Alun tiba, tunggu. Pak nang makan jaguang, Pak Yose, udo Yose, makan jaguang, misalnya makan jaguang. Udo go hilang mentagi kalau gini kah? Iya betul. Ndak keluar, ndak on ya dah. Iya. Ndak on ya dah. Iya. Hah? Budes le ketibun ndak kok. Ade yo. Mau komen pun ndak ada. Iya. Mana sibuk. Nyo jadi MC gini. Nyo aktivis. Aktivis. Jadi komentar pun ndak ada dari tadi awak jadi di grup lo. Sibuk macam Mik ya. Ya. Sibuk macam Mik. Para generasi muda, generasi Kumpul. Ibe. Jadi jaguang kok, Mak. Iko bukan diimpor. Di mana? Jaguang yang ada dibakar Ya, ulang betul. di sepanjang jembatan Sultan II kok bukan diimpor dari luar kota. Tapi memang asli jaguang yang ditanam di Balerlang itu. Itu salah satu kelebihan. Jadi di Barelang itu banyak juga yang petani-petani menanam jaguang ya. Menanam jaguang. Jadi sebagian besar itu ya dijual di Siko, dia diolah aja secara jaguang bakar saja. Betul. Nah, ya mungkin sebagian ke pasar-pasar tradisional, ya kan, di pasar Indo, ya, segala macam kan. Nah, termasuk buah nago yang ada di pajang-pajang orang itu pun ditanam di Barelang itu juga. Nah, jadi Barelang itu salah satu mungkin target pemerintah selain dari destinasi wisata, juga untuk pertahanan pangan. Ketahanan Pangan Kota Batam. Karena memang Salamogo kan Batam tergantung dengan pasokan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan sayuran segala macam tuh dari Pulau Bintan ataupun dari Sumatera kan dari Padang, dari Bukit Tinggi atau dari Medan ya nah. Jadi mungkin pemerintah mulai berpikir kok, kalau seandainya terjadi sesuatu hal putri pasokan kan nggak mungkin. Ya, kamu akan dicari. Maka Batam, pemerintah Kota Batam antisipasi dengan memberdayakan tanah-tanah yang ada di mungkin ribuan hektar ya yang belum termanfaatkan oleh pemerintah atau oleh para investor dan segala macam kan gitu ya. Iya. Dengar-dengar Mama punya lahan jo di Barelang berapa puluh hektar dulu tuh. Ese. Ajak kali kami juga pun itu ese. Ana perlu dirambah di kita. Ayo, ana kalau tanam untuk tanam begini. Ana perlu dirambah di siang situ. Iya. Dia kami bolu dah. Iya. Latihan dah. Lain. Tak ada. Beda Pak Pimre, beda latihan di bolu. Ladiang itu bahasa Awak. Bolu Indonesia. Mama dia tahu latihan. Kalau tahu kalau ladiang agak melengkung-lengkung tuh panjang saya. Itu sapi tuh. Enggak. Sampai sapi ujungnya. Ya. Tapi seketek aja. Panjangnya ketek. Tapi kalau goloknya lurih peta. Kalau dari awak model tuh. Ya. Nah ladiang kampung tuh enggak ada siko tempat arah. Dan ada goloknya saya. Yang memang lurih aja ya saya. Itu Donald tuh. Iya. Awak lupa. Awak cocoknya awak tukar nama Donald ya. Tapi awak rokoknya cocok minta kedua. Tapi Pak Elias alun lain. Tunggu aja Pak Elias di Tembusi. Sedang kamera tuh. Oke, sip. Kota Lapo Kopi, Ya, ibu-ibu kru Dharma Wanita Soro Minang TV ya. Lagi mic dulu. Itu lah kena cerita. Ya. Alah kenal Jo Mbak ini dulu. Kenalkan dulu. Saya Is. Keren. Ayo tidur. Dengan Pak Lo magagin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sana saudara Minang TV. Kenalan Ambo. Orang rumahnya udah Rizal Dican. Aku bakal Rehna udah Rizal dulu. Beku nak terang udah Rizal Dican. Nah, Apa mau kasihnya pakai cel? harus dijale-jalehan Bu. Harus dipublikasikan Ibu. Oh, mau detulat. Lah Bu, kok ada mic nama Bu? Nah, iko orang rumah Yose Rizal. Yose. Siapa nama panggilan? Udah Yose. Ais. Para orang anak Ais. Satu. Siapa namanya? Namira. Nah, hai Om. sini deh. Sini Kakak. Kakak sini. Jatuh nak. Uni, pegang mic-nya Uni. Nah, Abi pegang Bi, suruh mama ngomong Bi. Pegang Uni. Perkenalkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna. Saya ini orang rumah Pak Donald. Mana Pak Donald tuh? Enggak pernah nampak tuh. Pak Donald. Pak Donald tuh enggak pernah nampak. Yang mana yang Pak Donald tuh? Saya belakang layar aja. Nah, ini anak gantengnya Pak Donald. Hai sayang. Bi. Tapi tengok ayah tuh. Oh, malu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Soro Minang TV, sukses selalu. Bye-bye. Yang pialai. Bundanya Vindi, bundanya Rehan. Yang mai Bu, bagian yang manyo di Apa nak kan Ibu Pimpret tanyo kan ngono jalan tanya Bu Pimpret ko yang bagian yang manyo tuh Bu di padang bagian mana lah apa? krunya Bu, yang anyonya apa mau itu lah Ibu katanya Ibu grogi lo dah ada apa sih ko mah. Indah nak grogi kayak do. Dek Pak Pimpret cari aja tadi grogi. Mahnya yo. Nya seksi sibuk mah kolanya. Apalah peselanya lah cok masuk layar wak masuk layar le. Ayo gitu. Kita masuk layar le. Lainnya masuk taruh kami lo le. Oh kami tidak perlu minyak goreng naik dong. Kami bisa buya-buy. Asal nan memakan le muah buya-buy ancak benar. Iya tenan Bu. Nang ketujuh di kami kau dapat nanya 100.000 harga sekilo mah. Tapi kasihan jo orang yang memang manggale hibo wa. Tapi kalau untuk kami di rumah dek apa-apa kami kalau makmur kalau dapat ndaknya yo buya-buy lah. Semua lah bertambah jo. Kolesterol ya Bu ya. Tapi untuk kami aja kalau untuk yang mengaleh-ngaleh yo ibu punya goreng kola nanya benar. Apolai apa namanya tapaki rasanya. Tadi cucu membawa bawang goreng di rumah. Aku nak mau cocok lah kodon doangnya batu. Minyak goreng lah mahal. Ya bu jelai. Enggak lo bisa Bu goreng bawang goreng kau dia buih dah. Balai tu Bu Pimpret. Minyak goreng lah nanya. Dan pati-pati digoreng diminimkan seminyak le Bu. Wak bakal banyak. Ayo, kini ku yuk kabar-kabar kini ku kabar-kabar kasa dolah mah Bu. Tuh wak Pak apa namanya kok Pak Hoskonya ketujuh makan goreng baca ronya goreng bakwan, goreng tahu. Ada cubolo menggoreng pakai minyak minim Bu. Nusa banyak taganang-ganang na minyak. Ibu orang langganannya tuh nama apa Pak De, soalnya banyak Pak De tuh. Dinanya harga gorengan le Bu. Oh gitu yo. Iya. Tapi kalau lah nanya harga gorengan kok Bu biarlah membuat daripada membeli Bu. Anggota banyak di rumah Bu. Balai itu Ratna. Abuh selalu Ibu. Abuh selalu. Bawan dia Bu ini ada. Apa kameramenku makan abu-abu. Ya, amu saya Bu, yang penting makan. Dan ini minyak goreng sudah tuh kami tidak boleh keluar dari rumah saya. Bakok di rumah saya batu. Di rumah maksudnya apa kok? Dua. Bismillah amat dua. Nah, nyo apa mah?
kalau ditarik positif ada positifnya, dia tarik negatif ada negatifnya. Kini awak biasa positifnya. Corona datang mengembalikan awak ke harfiah awak, balik ke rumah, jaga kesehatan, kembali ke keluarga dan anak-anak. Tiba kini maha minyak goreng, suruhnya hidup sehat, tak boleh goreng-goreng, habis-habis, steam-steam, pindang ke pindang. Nah, tu kini lai. Tu kami induk-induk apa fikir model itu selai. Hilangin. Batu. Ibu Is, yang lagi mabuk. Jangan labak ini. Barusan lah pesan yang sawasam. Ada yang asam, ada yang asam. Dado. Jadi yang hangat-hangat sedia geh lai. Tapi itu manis lo tuh anak Isa tuh, mabuk ada tuh. Mani-mani hangat. Oh iya, sana saudara Minang TV sadolahnya. Perkenalkan Nyonya Yose Udo Yose. Pimpret gue tadi sedang barisi. Tadi lah dikenalkan lo mah. Doakan ya sana ayo. Mudah-mudahan lancar, Bu. Cek lah deh, tadi ya madu sarang apa cek? Madu sarang Umi Putri. Oh lah ketinggalan bu pimpret ngabal itu ndak ada dibawa pulang doh. Lai tapi nak ada sarang ya mana dibawa dah. Nah itu tuh. Yose nama madu sarang tuh. Aja. Mente awak lah bawa madu sarang lo mente aja. Makunya di Bu nak takana ada awak madu sarang ke Cibun awan ada sarang itu nampak ada awak. Ya ndak usah lah ndak taluk lah jago malam lah. Tak kira di nantarang di Bu yang kau hang. Itu memang asli dan masih jo sarang itu. Ya dibawa dari Umi Putri. Oh gitu. Umi Putri. Memang asli. Yo original lah berarti ya Pak ya. Maka jadi. Oh alah. Masuklah cerita kau. Tuh. Itu pelakunya tuh. Oh Pak Hos. Perasaan apa jalan 3 kini minum petang alun sebulan lah. Balo jar. Balo jar itu perasaan sebulan lalu baru. Daknya kan bisa dipatamu-tamuan saya tuh. Dirangkai cerita itu. Itu pandai nanak minyak ada mau ada. Cocok lagi. Pandai tanak minyak kawan. Kalau hos iyalah buat model itu Bu. Kalau hos harus pandai basi lidah mah. Minyak aku biasa minyak kerabi lah banyak tutorialnya minyak kerabi mah. Ya. Tapi perjanjian tadi nak minyak-minyak lah do. Makan steam, makan sasam pate, habu itu mah minyaknya namanya dah. Minyak kerambi ya. Kau dibuang ni sorolannya kaca. Berang isko dia dua di situ mau model itu modelnya. Iya. Si mending dua kok dia di kain apa? Yang mentah-mentah itu. Lalapan. Lagi sih makan rumput ya lah. Sama ya kan biasa. Iya. Nggak ada negara Korea ada. Coba lah cari lihat tandonya sehat tak? Nak daun cheatnya dah kan? Bah? Tandonya sehat kan ada uncitnya dah. Iya. Nya tanda sehat tuh cit. Enggak lah. Encik tu lemak. Kalau bagian kawa Bu banyak lemak-lemak Bu. Kan. Apa YouTube ya? Tadi lah Pak Hos Bu Ibana sehat. Tu makanya pemerintah tu bagus jan ada apa lagi. Saya lupa banyak banau nih. Nono kopi kok. Oh. Menunggu Bang, ini yang besar Bang. Ias dan keluarga. Menunggu Manis dan keluarga. Menunggu Bu Yayat Bu orang rumah. Ya menunggu Mbak Yayat. Calon nanti Sama aja sama ibu. Ragu. Beko Singajo kita alun langsung angkat Tegar Bahari. Nah, jadi kok kita bakar sama-sama parik apa tuh membakar. Di berapa nikmat nanti itu yang Ya jahe rasa ya. jahe rasul. Ada gulai coba dak jahe. Kopi jahe dibawa juga ke situ. Tenanglah. Udah ya sih. Kopi tadi. Jadi ibu tadi lah. Karena Pak Pimret api sama lama mirip itu. Batu. Suruh bidang lu mirip api. Oh iya.
Kita branded Soro Minang TV. Aku pundo-pundo di Bu. Ya. Acara anu. Baik ndak lah. Anti air, anti minyak kok. Aku hadir. Tapi lah pudai apa kok? Kameramen juga. Ya. Ya. Nono lah nono. Aku Pak kameramen apa? Setengah jaya. Ini kan layar baru dan dia hanya ngecek. Kota lalu ya. Kok kalau tambuh ya? Lagi lah kau sih ada situ. Apa dia? Tambah es tadi. Komiknya Pak kameramen. Iya, aku nak kali cerituan ya. Rasu kopi bagi ni kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca Batam hari ko agak lindok-lindok sedikit. Lindok-lindok lambok gitu orang. Lama. Biasa di belakang layar mah grogi lah di buku. Ayo situ nak kami ada cek. Satu tadi sopi ada nak. Oh, sip, menurut tu sip. Saya kameramen nah. Agak kaku ketak. Munduran kayak kok. Kalau kelebihannya orang pulau kena bisa ke pantai di pantai, belum terkena melongkek. Iya. Kalau kampung dulu kete-kete satu urulan. Kami orang gunung Merapi. Jadi bisa ke pantai itu sekali 4 bulan. Sekali 3. Libur dulu kan 1 bulan. 1 bulan itu kan setahun tuh sampai kali. Awak orang Lasi Pak, orang Pesanehan. Nah, Bukit Tinggi ragam lah tuh. Jadi kami itu kampungnya lah di kaki gunung, mana di belakangnya lah Batu Sangka. Kalau kau Tepilawi? Kalau kami paling capek sekali 3 bulan. Karena tuh libur 1 bulan. Jadi budaya di keluarga kami itu setiap cucu anak kemanakan libur sekolah, itu dibawa lah de Ranggae, de Mama, Joto, kami ada 3 oto tuh, dibawa lah ke pantai, entah ke Padang, ke Yeman nih, ke Yegilo istilahnya. Kami ada namanya keluarga tuh punya, kami keluarga Dayuang Darano punya PO C namanya Fajar Kalimantan, ini masih jalan. Jadi Fajar Kalimantan ko angkutan darat antar kota antar provinsi. Akap tuh. Akap. Iya, akap. Jadi itulah kami dibawa lah dulu nang ke antar kota tuh itu. Ada yang unik Cek di keluarga kami itu. Awak beradik kakak bertiga padusi. Kalau misalnya pai 3 oto tuh sama papa sama mama, ndak boleh kami sauto 3 tu dah. Harus bagi Cek surang. Mode itu lo apa belau memelihara kami padusi je kan. Oh. Itu sama je. Malang ketemu Cik Oto. Tidak sadar kena. Safety dia. Safety. Ya. Berarti itu sama kayak intelijen Amerika. Ya. Amerika ada Tapi Amerika itu beraja kan. ke Padang nih Raja, ke Sumatera Barat nih Raja tuh. Iya. Mencari mengamankan dia. Mengamankan generasi selanjutnya. Tapi kini itulah susahnya membuat suasana itu banyak di kampung apapun di rantau, membuat suasana yang mode itu yang apa gini entah karena teknologi jadi wala bisa basobok. Kalau dulu karena memang teknologi nado memang harus dibuat waktu itu basobok. Tapi itu loh Pak Pimpret uniknya. Kalau zaman dulu tuh wak ndak ada alat komunikasi loh, tapi kalau janji misalnya hari itu jam segitu insya Allah tepek tuh. Iya. Tapi kini awak nak buat janji tu bisa lo handphone. Oh yo tunggu sebentar. Awak apa buat janji Kalau dulu kan tak dah. Kau itu biasa tu. Mak yo lah jalan tu lah lampu di bawah situ apa tu sih lupa. Iya. Tu rasio host tu. Iya. OTW je nak. Kalau itu kelebihan orang dulu. Tapi janji. Kalau lah dibuat janji sekali, atau semua tiba salah. Sebab tak ada untuk kamu ulang itu lah dah. Ada yang unik kalau cerita pada tu.
Ngomongnya wak lata biasa. Nah, kami itu ada geng-geng waktu ketek-ketek itu minggu di mana. Besok kami ngumpul situ kan. Zaman dulu. Itu tanpa komando, tanpa apa, sudah isa jam 8 itu lah tiba cek situ. Itu kok baru pai ke mahkamah gitu. Jadi enggak pakai dulu kan ada pijet. Iya. Enggak ada alat untuk mau ulang balik itu dah. Contoh lah kini kau nak. Tekawak tinggal tiban, mak tiban. Nah, tekapai top center. Jadi kalau kamu sobok itu dulu tuh memang betul mana ke rumahnya. Sudah turun rumah habis itu hari Minggu tanggal sekian jam sekian awak di sekolah. Enggak ada ungkir itu dah. Ah, kecuali tidak datang mana. Sebab kalau kini kok bisa dikonfirmasi balik. Maaf yo, ada cara mendadak bisa datang loh. Nak berang orang dah kan. Kalau dulu mungkin akibatnya sakit apa kolah sakit uni kolah. Tahu kejadian. Tuh. Nampak lo kini lain tu. Kalau orang awak biasa dulu nak kok kabar lek kok ia baca puik. Ya. Kok meninggal, ya awak datang. Ya. Tapi kok dan kabar lek, ia baca puik ke rumah. Datang ke rumah nak bayar berlek tu dah. Ya. Tapi istilahnya Pak Pimpret. Iya. Kalau kini ndak pakai WA saja. Assalamualaikum sana undangan. Ya. Mengganti dia. Kalau awak kirim belum pamoy nak, awak kirim amplop kan foto lo kirim kan amplop tu. Bagi kira. Tapi itulah efisiensi waktu sebenarnya. Ada teknologi tadi itu. Jadi artinya masyarakat itu secara umum lah bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang lebih efisien. Ya. Tapi mak di sebagian kampung masih ada juga tradisi itu kalau lewat HP-nya tidak datang. Masih ada sebagian-bagian awal. Tapi kalau kita yang ada di kota kok mungkin ala maklum saja karena kesibukan masing-masing. Orang-orang awak kok menyikapi perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan adat istiadat itu tadi. Kalau misalnya adat itu masih bisa dijalankan, itulah menyiriah karena supaya jangan hilang lah budaya kita. Tetapi kalau bisa awak bajauhan mereka pulau tu cek balau ke Pimantan tu bilo katu. Itulah dimanfaatkan. Efisiensi waktu. Awak mengikuti perkembangan zaman dengan tidak melupakan adat istiadat. Iya. Jadi ada plus minusnya dengan teknologi kok. Kalau dulu kita datang ke rumah orang atau ke rumah sana, pergi minta undangan, bisa langsung silaturahmi. Kalau kini kok jarak jauh ya. Lah dulu kini trennya undangan digital kan? Oh iya. Jadi undangan tuh digital aja. Bahkan ada yang lebih ekstrimnya enggak japri tuh. Hanya kirim saja ke grup. Undangan tuh lah selesai, habis cerita tuh. Tapi kalau kita di kota Komodeko, kita maklum aja kita datang juga. Kalau di kampung tak laku dah. Enggak dilanggar orang kalau di kampung harus bersiri. Iya, mesti datang ke rumah. Apalagi yang namanya nenek mama kan harus berturui baca puik. Itu bawa kopi agak sekali dulu tuh. Enggak bisa langsung pergi itu dah. Itu indahnya suasana kalau kita di kampung. Kalau di Siko enggak bisa lebih dari itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan ketika kita menggunakan teknologi. Sambil menunggu Pak Pimpret. Menunggu Pak Pimpret bagus. Awak lah tiba di sekolah. Tadi disimpan. Oh, tadi ya. Ada bus rombongan Bali mau Basamo. Oh deh. Kira-kira Pak Pimpret ini kita kan tahu tradisi sebenarnya itu bukan apa ya, bukan ritual agama, bukan apa ya. Iya. Nah, menurut Pak Pimpret sampailah Bali mau Basamo. Wah, tadi betul enggak karena ada Bali mau Basamo. Orang ke masuk kerayu Basamo. Iya. Menurut Pak Pimpret. Kok terjebak awak dalam pertanyaan kau mah? Nah, komen Pak Pimpret bagi itu istilah Bali mau. Kalau awak mencari dia balu lah penjawabnya itu sebab itu apa namanya itu aduh kalau awak menjawab bukan pribadi awak lah. Artinya awak mencari ada sisi yang memang tadi itu menolak
ketika diadakan Balimau bersama itu salah satu termasuk ritual sebuah kesirikan dan sebagian itu lah memandang dari sudut kacamata agama. Kalau memang sampai ke situ. Sampai ke sini arahnya. Itu ide. Ya, kalau orang awak di kampung yang biasanya tradisi itu dalam bahasa awak kan kebiasaan kok. Ya. Kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang awak turun temurun dan awak tak tahu dasarnya mau apa itu dulu tuh awak tak tahu apakah betul-betul nyepi menyembah jin kan awak tak tahu. Cuman kini itu orang Balimau kalau menyambut bulan puasa apa ya bersama-sama mandi ke batang air kalau awak kampung mandi batang air. Walaupun kadang-kadang tak ada mandi batang air ketika-ketika dulu apa duduk aja bisa ya. Nah, bagi orang sebagian itu hanya menjadi sebuah tradisi. Tidaknya berniat sesuatu itu, kalau dia boleh mau ke beko bisa puasa itu, mungkin tidak ada terkait itu. Awak cari tadi itu semacam seremoni aja lah awak cari itu, sebagian orang lah. Kemudian yang salamu bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak pernah puasa-puasa, ya kan? Udah gini lah. Momen kau tidak akan tercipta kalau memang pada saat ketika mudah-mudahan kini kau. Kalau tidak ada kepuasan. Tidak ada kurang kepuasan kau. Masing-masing ya mungkin ibu-ibunya sibuk dengan kegiatannya, kita pun sibuk dengan kegiatan. Bahkan kita di antara kru aja banyak yang tidak bisa hadir keseluruhan. Artinya kadang bisa bertiga, kadang bisa berampek, kadang berdua kan. Artinya dengan kesibukan. Kita berharap dengan adanya kamu yang bulan puasa itu, kita bisa berkumpul seluruhnya kru SMTV dengan keluarga. Salah satu lah. Mie goreng double, dua, double juga, berarti 2 piring double. Lah, cik itu duit. Berarti 5. Satu biasa, 2 double. Deh, yuk alam mau apa? Iya. Balik cerita awak memang model itulah. Dan jalan nampak deh, kalau awak pribadi. Kebiasaan Balimau itu hanya sebuah kebiasaan di mana kita bersuka cita bersama menyambut keluarga bulan besar Ramadan ya. Menyambut bulan Ramadan. Karena besok itu sebulan penuh kita di siang hari beribadah, malam hari beribadah. Tentu agak jarang kita main-main dan segala macam, ya kan? Agak diminimkan lah kayak gini. Diminimkan lah hal-hal yang duniawi sebenarnya kan gitu ya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, yang menarik itu menurut awak beberapa rencana kita warga Batam yang asal Sumatera Barat dengan awak mencari ada istilah Balimau, Bapak Pandoto tadi itu. Berarti suananya ini merasa walaupun dalam merantau dia tetap orang Minang. Iya. Dia tetap orang Minang. Dan budaya gua tetap dibawa. Budaya gua tetap. Gua yakin dan percaya seperti Pak Pember Aceh. Nggak tahu kalau zaman awalnya itu sebuah ritual mensucikan diri selalu masih puasa. Tapi dengan berkembangnya ilmu agama, pengetahuan dan ilmu agama mulai masuk agak lebih detail ke masyarakat. Iko, wah yakin dan percaya itu lah berubah. Apalagi kita tahu di Sumatera Barat kan ada kesini Sarak, ini kita bilang. Jadi tidak ada, memang cie selenya tidak ada. Betul. Istilahnya sini dengan awak orang. Itu bisa dibuktikan teman. Pilih kita ke Berelang tuh kini yang namanya Balimau itu tidak ada bawa sebagai Allah ada. Jalannya bawanya makanan aja nya. Makan itu cuma di. Ya. Asli pulang lah. Tidak ada ritual khusus yang dilakukan. Yo pada saatnya Balimau tu baca doa, baca ikut di limau tidak ada. Artinya ini hanya sebuah istilah saja. Yang memang dari dulu. Ya kan. Memang kalau awak zaman ketek awak masih nampak Pak Bebe. Tapi awak tidak tahu zaman itu sekitar awal-awal puluhan itu mungkin di tahun 60-an lebih ekstrim lah gitu ya di zaman ketek-ketek itu memang batu ada sebuah ritual mandi gitu membawa bunga-bunga rampai memang ada jual di jalan biasanya ada jual di jalan-jalan dan itu di tempat pemandian yang sifatnya agak berhasil lah
apakah itu batang air ya kan, air, danau kan. danau kan gitu. Tapi alhamdulillah itu tuh kayaknya berubah. Ala pudar. Pudar. Tapi apa namanya Istilahnya, kegiatannya. itu tetap dilakukan. Iya. Sipeknya lah. Kupu-kupu aja lah. Kupu adat aja lah, tuan kebiasaan ya. Iya kan biasanya kalau awak pai-pai kan dengan keluarga awak saja. Betul. Nah saatnya dengan keluarga besar ya kan. Di sana ya kan. Makan gitu ya kan. Ya. Acapnya roto 2-3 umpamanya, pai rame-rame nah. Ya. Itu tuh kan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Euforia menyambut bulan puasa. Bulan puasa itu sendiri. Itu sendiri. Tidak ada ritual khusus. Enggak ada. Kecuali inyo pai balimau umpama tadi kan nyoboknya sesajen nyoboknya iko harus selalu terkait dulu ada syarat-syarat yang harus dilakukannya itu yo. Tapi yang kini kita cari ini namanya aja istilahkan balimau. Limau pun tak ada bawa dah. Ya, bahkan tak Awak lagi ni pai limau lah. ya tak ada salah ada. Limau situ lu tentu mandi lah. Yang bawa gini kau boleh coba dak. Ya. Ikan bakar. Ikan bakar, ayam bakar. Tak ada limau dah bawa dah. Nah, jadi lebih kalau kita kok kepada mempererat silaturahmi. Nah, kok selama kok kita dalam berkegiatan terjadi kesinggungan, gesekan segala macam, ikulah momennya pada saatnya kita bermaafan gitu kan, mempererat ya. Dengan lebih banyak. Ya. Kalau awak anak jadi ini itulah besok. Lah besok di rumah kan. Itu maaf sudah semayang kok salam-salam gitu enak. Iya, iya. Tapi dengan keluarga besar, wak nal wajib itu memang kalau wak selalu masuk puasa dengan seluruh relasi-relasi awak, seluruh keluarga besar awak itu saling memaafkan. Saling memaafkan. Nah, momen saling memaafkan itu tuh memang ada sebagian orang yang menyambut puasa dengan mengundang rahasia. Ya, berdoa di rumahnya kan. Besok, Ya, ya. syukuran lah, alhamdulillah sehat sampai kini. Ya. Semua awak sampai yo di bulan Ramadan. Ya, ya. Saling memaafkan lah kita sebelum masuk puasa. Betul. Nama tidak melakukan itu, yo kita pergi bergembira dia. Ah, betul lah kepulang salam-salam lah. Ya. Aku masuk Kau puasa. Kau ada salah orang maaf mana? Ya, talan tuan dekat turun itu. Nah, kita berhasil nanti kita Ya. kembali kepada titik nol. Ya, betul. Itulah walau biarlah dia berhasil lain. Di sudah raya usuk lain, sudah puasa usuk lain. Ya. Dah puasa berhasil lain. Ya, diulang lah maafan balik. Ya. Adik-adik dah dulu nelayan kau. Ya. Jadi pada inti sebenarnya kecil tadi innama a'malu binniyat. Sesuatu yang awak kerjakan sesuai dengan niat. Jadi Sama muda kau lagi ilustrasi cik mak. Kita ada pisau gini kok. ya. Pisau kok bisa dipegunuan untuk membuka bawang, untuk membuka buah, bisa juga untuk bunuh orang. Nah, jadi tergantung gini siapa yang mau pisau kok. Kalau pisau kau dipaci di koki, ini akan berfungsi untuk positif memasak masakan dan bisa disajikan kepada orang lain. Apabila pisau kau dipaci di orang perampok, bakunya akan bisa membunuh orang, bisa merampok orang. Nah, maka itu ketika kita memandang sesuatu tu, katakanlah kecil tadi tu, balimau tu syirik tu segala macam. Awak lah tanya, ada ndak yang punya niat untuk menyembah selain Tuhan nanti? Ndak ada. Cuman kecil tadi itu hanya kedatang ke situ tu, pergi majak keluarga. Kalau boleh dikecian, sebenarnya ndak ada boleh mau namanya kini nak. Kita pergi mandi aja lah. Kok ekstrim mana namanya boleh mau ke? Kamu ada apa mandi? Kok ada lo yang marasu boleh mau tu ndak boleh ke segala macam ujar gue. Kami ndak boleh mau dah. Hilang ketua limau. Bang kita limau tu. Hilang jalan. Hilang jalan. Pergi mandi semua keluarga. Itulah suananya. Tapi apapun itu ceritanya, yang namanya sesuatu itu tetap ada kontradiktif. Ada yang memahami tidak sepaham, ada yang sepaham. Kan itu biasa dunia. Sajak dulu kita itu je. Nah, jadi di sana kalau menanggapi sesuai dengan satu itu apa namanya posisi balimau insya Allah mudah-mudahan hanya sebuah kegiatan bersama keluarga besar saja, namunya saja yang balimau saja yang balimau gitu. Tapi pada prinsipnya hanya berkumpul-kumpul, bergembira ria, makan sama-sama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya.
Kau lah tiba malam pertama Ramadan, nak bikin lain. Iya betul. Baru sana awak lu terbikin awak Ada bikin ada ya. Walau konsen bayi ibadah lah kan gitu. Iya. Yang pertama mana di bulan puasa itu kita seluruhnya dibatasi. Bukan hanya kita dibatasi makan minum, tetapi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, pemandangan, Di siang hari. walaupun di siang hari, mata, mulut, telinga, ya kan, keinginan. Nah, jadi itu dibatasi serolahnya. Nah, makanya dengan cara kini kok kita berkumpul tadi itu, kita saling memaafkan kalau ada yang tersinggung tadi itu, dan Cik Lai saling memperkenalkan keluarga. Mungkin Cik Lai Suara Minang TV bersama kesadanya itu adalah momen pertama bagi Suara Minang TV, mengumpulkan seluruh keluarga untuk saling berkenalan. Ya assalamualaikum, gitu aja. Nah, dan mungkin pun ibu-ibu kalau pernah bersebut secara langsung, dan alhamdulillah kini bertamu secara langsung. Nah, Mudah-mudahan menjadi keluarga besar. Betul. Yang terpenting modeko lagi kok. Ya. Dengan adanya modeko, enggak curiga-curiga ibu-ibu gua enak. Si Ose gua pai wak jometek pai itulah ada pai pasut mau tu nak. Kami tetap pakai ya. Curiga itu tanda sayang. Nah sayang. Yang bawa gini nak, aku biar jadi curiga bisa. Bisa goknya ya. Tidak bisa. Kami lebih jeli. Iya. Kecil pintu tadi pandai ke minyak. Iya. Kok kan? Membuat kan? Membuat kau. Pandai membuat ya. Pandai membuat. Iya. Kami kalau membuat kan. Iya. Tapi Wak selagi masih dicurigai, Wak masih positif. Iya. Tapi kami gini agak sedikit optimis lah tu. Iya. Minyak goreng naik. Kopi kia. Minyak goreng naik lah. Iya. Jadi kalau minyak goreng itu yang paling kena dampak aja ya ibu. Iya. Kalau bapaknya main makan saja ya kan. Nyenak kau goreng. Ayo ibu bikin minyak kau ya kan. Iya. Tapi itulah. Jadi sejak tadi disinggung-singgungnya minyak goreng kau. Perlu juga awak kadang-kadang berpikir itu. Kadang-kadang awak mendengar berita tu. Rapek di paripurna itu. Ya akhirnya cerita politik juga jadi Iya nak. Dia karena Tapi kok cerita itu menunggu apa? iya, dia karena Kamu tadi kan ada kopi soalnya kan? kopi enjoy tadi. Iya. Tapi ini minyak goreng kau tak kena juga. Itu masalah jadi kan. Jadi sebenarnya awak pun heran. Kalau tidak salah awak menurut data 2020 itu Mak, luas daripada Kelapa sawit. lahan sawit Indonesia kok sampai boleh juta hektar. Coba jangan. Terbesar di dunia. Terbesar. Bahkan mensupport 80% minyak dunia dari sawit Indonesia. Dan cuma heran. Apa sebabnya? Nah, dan lebih ekstrem mana ketika para pedagang toke-toke gadang kau tahu minyak akan naik. Enggak apa-apa. Jangan dimasukin lagi. Tambah aja bikin baru. Ya, lanjut. Ketika nyetau minyak goreng naikkan, timbunnya minyak yang mencari keuntungan besar. Bayangkanlah naiknya sampai berapa persen itu? Dari harga biasa 28 ya. 28 2 liter kan? ya. Ada sampai 950. Berarti ya sampai 100% itu kan naik kan? Nah, itu yang ditimbunnya. Jadi ini tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Wah, kalau tidak ada minyak goreng koma membuat ricuh ekonomi di masyarakat itu tidak peduli. Yang tahu oleh mafia kok adalah keuntungan. Dan yang wak sayangkan itu ketika pemerintah tidak lo bisa memberikan sanksi berat terhadap orang-orang yang menimbun minyak itu. Ya, tapi kan ala resmi lah Mendak ngecek pemerintah kalah di Jukong dia. Resmi itu. Lah resmi yang ngecek tuh. Ndak talok melawan Jukong tuh. Jadi kunci persoalannya kan di head petang tuh. Iya. Pertama digantungnya minyak de apa? Mahal Lihat oke kok. Datu nyebut head Iya. dari pemerintah. Permen bara tuh kan, Ya. keluar head sampai oleh ribu. Wah, bergembira ria lah masyarakat lihat. Rupa pada head ditetapkan, minyak gue hilang, ya kan? Ya. Tentu minyak murah kok dijual, Betul. tentu ruginya bahasa kasarnya, Ya, Pak. betul. Nyomainkan pasar tuh, Ya. dihilangkan minyak. Oleh pas sobok ada polisi, guys, penimbunan di Medan, bla bla. Ya. Tapi bukan penimbunan, kan itulah. Iya. Nah, sudah tuh pada saat lah kewalahan lah ada yang korban di mana-mana orang antri dan segala macam, jadi kan terjadi kerusuhan namanya itu. Betul. Pada saat kewalahan pasti ada negosiasi antara pemerintah dengan para
cukong tadi itu. Udahlah, lapen lah itu minyak keluar aja. Tentu itu. Ya. Tentu mekanisme belakang pasar layar, lain. Oh iyalah pasti. Mekanisme pasar lain. Kini kok pertanyaannya, angku ibu mau minyak, mau harga murah tapi minyak ndak do, atau minyak mahal tapi minyak melimpah. Melimpah. Kini pilihannya kan benar tuh logikanya itu. Oh ada nggak celai salah satu penyebabnya subsidi dicabut. Subsidi dicabut. Nah, memang pada saat pengumuman dari Menteri Perdagangan itu memang dia diakuinya. Masuk pemerintah kalah dek mafia. Tapi ada yang menarik, pagi tadi ada peredaran. Ya. Batam menentukan head sendiri. Minyak curah per kilo sampai 4.000. Baru Pak Pimret. Oh itu luar biasa. Iya, awak Artinya, lepas, bapak yakin itu benar? Kalau Batam bisa merealisasikan itu, artinya adalah rasa empati terhadap masyarakat yang dalam kesulitan. Iko kecil tadi mak baru keluar dari kandang buaya, kalau kena harimau lo nanti lego. Artinya nak biabi baru kalapeh dari corona baru minyak lo nyobainnya lagi. Jadi kini cik saja yang heran. Tuh digaji untuk mengurus masyarakat. Iya kan? Iya. Logika mereka juga. Kini awak punya perusahaan, ya kan? Awak gaji direktur tuh. Tapi bukan untuk mensejahterakan perusahaan itu atau karyawan itu, untuk menganiaya yang ada dalam itu, untuk mengambil kepentingan sendiri. Itu yang terjadi. Nah, tapi kan bahkan di DPR itu lah mencak-mencak anggota dewan itu masih banyak aja. Nah, ujung-ujungnya cari alasan untuk pembelaan diri dan segala macam. Dan itu saja yang terulang-ulang di pemerintah atau di mana tidak habis-habis. Istilahnya ada nama soal kecil istilahnya kayak banyaklah istilah lainnya lah, tekan lah. Yang trending itu dulu Pak. Aduh. Ayam mati lu mau padi. Bukan. Kayak pengalihan. Oh, pengalihan isu. Itu yo. Yo. Itulah dari dulu tuh. Ya. Zaman dari memang seperti itu. Jadi ketika bergejolak kok dialihkan. Dibuat gejolak baru. Di masyarakat tidak bikin. Nah, begitu dah. Kini apa yang terjadi? Secara tidak langsung kini kok secara diam-diam Haris tetapkan sebagai tersangka. Berdua sama si itu. Latia, namanya Latia ya. Ya, tuh masyarakat nggak tahu dah. Oh itu gawat apa nih bikin gua. Ya. Jadi memang ya apakah itu grand design, tapi paling tidak itu semuanya seperti itu gitu. Ya. Seperti yang awak miris lo mendengar ketua umum partai PDI kau, Bu Mega, suruh lah ada suruh lah babu hidup. Itu jadi ajar kami lah. Itu majaluk beranang namanya itu. Ya kalau udah ngawak aku memasak kapan baru udah dosipnya aku di dunia kalau udah selesai itu ngawak aku. Kalau itu ceritanya, berartinya tidak solusi yang dagingnya. Bukan menekan masyarakat untuk mabuh makanan, membuat masakannya itu. Kalau dulu zaman parang masak makan di orang. Boleh kan? Nyo literasinya sampai situ loh pengenaan. Iya betul, ada Gus Sapo yang membalik komen itu. Nah, jadi nyo nak pernah merasakan susah. Ya. Nyo hidup di istana. Jadi tidak kayak kita itu doh. Nyo lah iya adalah dari anak presiden. Anak presiden, tidak pernah merasa utang ke tetangga begitu. Jadi mungkin jangkauannya dalam merasakan kesusahan itu tidak seperti yang awak langsung merasakan mereka. Orang gini menggalih orang di tepi jalan, ya kan? Butuh minyak, sekali membeli minyak itu bisa berdus-dus. Harga orang cuma 1.000, itu menunggunya dari sore sampai malamnya menjual. Kopi dah. Yo kopi. Aku indah kalau bawa lo belum lo buang lo. Aku diulang lo pakai minyak jelantah. Pakai minyak tadi malam tak. Rasul lo nak lama lagi. Apa video dah? Jadi kalau wak ndak bisa bagi solusi, yo hibur aja lah masyarakat tuh. Jadi salah aja masyarakat tuh lain. Tapi wong cilik dulu kok lado mahal, sudah tanam lado rumah aja. Terus tanam rumah aja. Jadi kadang-kadang sesuatu kayak bak lu orang muta kada kopi lagi. Ada yang aneh semacam kita kok dihadapkan dengan sebuah dilema yang harus
tadi itu membuat kita mungkin pemerintah tadi aja. Istilah anu ada itu tuh. Dah pasti kena dipikir, itu kena dipikir. Itu kita pikir. Aturan enjoy wak tadi gua bersinggung aja tadi minyak goreng lah. Alah ke politik lebih cerita. Sudah kapi beranang tadi ke mah. Jadi wak close saja lah cerita minyak goreng tu. Ya, lawi itu. Nak nampak kami dah. Nak. Ibi. Coba punya apa yang Jatin tadi kayak agak lembek punya mak. Oh itu YouTube-nya. Indonesia negara kepulauan. Berapa ribu? 3.000 ah? Lupa lo metongnya. 2.000 kurang lebih. Kok kurang yang depan, kok lebih yang kurangan. Pas ini posisi yang ini kau di jembatan 2. Sambil menunggu Ya, jembatan Barelang. keluarga besar yang lain. Jembatan Barelang. Ya, jembatan Barelang. Provinsi Kepulauan Riau kau ya banyak pulau-pulau kecil, pulau kecil. Pantai. Nunggu Pak Lian. Pak Ria sudah sampai. Jadi lanjut cerita le mak. Yang apa namanya? Kau dapat dah cerita kita sambil menunggu di sana kita yang lain. Nggak usah lah kita cerita-cerita politik lu. Dasar minyak goreng cerita le. Nah, kita lapehan Tegang lo kalau salah lo kau enjoy deh nah. Kalau benar podcast benar bukan lagi kan. Diolah benar minyak goreng lo. Jadi wak cerita gini kok cerita kapai Baranang aja lah. Baranang. Pak Elias kalau tiba-tiba boleh dah. Ya. Telepon lalu baca cerita. Kalau telepon tadi. Alun. Kalau telepon tadi ala di jalan. Nah, coba diulang teleponnya balik. Nah, coba di mana posisinya? Double duo. Si Aice kan? Tuh baca dong kah? Ya, ada sana suruh nanti ke setelah lapar. Ya. Jadi makan dulu. Kita nikmati dulu. Kok tiba situ apa bakal lu? Bakal lah. Tiba situ bukan lapak nasi yang dibuka lu, membakar lu. Beko lah, beko bikin. Nanya yang kini. Nanya kini kok di silo. Ikut tak be? Kurang wah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana. Dicoba lah minti bunur sobat. Ambil. Assalamualaikum. Ya, banyak telepon tadi sontak kok ikutnya. Okey, sip. Bukan ni ya? Ya. Di jembatan 2 di sebelah kanan ya. Mumi. Di pangkal jembatan mana? Nampak kau hari itu. Ya, kami lah makan sama bayi lun lai. Belum beda. Ya, ngopi aja lah. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hah? Itu nah. Jadi makan. Itu nak pesan lah deh. Ya. Pas pesan jalan. Pandai nak bujang awak. Baik. Very pandai. Ini kepengantian apa host. Marah yang paling afdol itu pakai bahasa Padang. Oh, ya udah. Boleh tadi. Orang mikir. Inyo marah yang paling afdol bahasa Padang di rumah mana Ya. tuh di Indonesia. Kurang awak kau memang nak pandai berang ke bahasa Indonesia. Kami lah kalau di luar mereka berang ya. Kalau bahasa Padang cek bahasa Inggris cek. Pasti ya 9 tahun lah. Ayo. Bahasa Inggris dah mau. Ayo. Kenapa di luar mereka dia nak? Salah kau ni dia ni nak malu. Pak Pimret. Lama mi tempat kau dah apa kedai kawan Pak Pimret kau? Ya tu. Dapat mi ya? Betul kok. Suapin ya. Semua resep dah saya sesuatu. Iya. Ya malu loh. Pesan ada? Itu biasa. Dah pesan? Salah. Mi goreng biasa. Dua. Paling kacang. Itu jadi ragukan. Ayo. Bu Pimret tahu kalau lah dua jatah ke makan tes lontong bakwan ya kan? Ya. Dua porsi. Dua porsi ya nah. Saya jangan kena rancak. Itu biasa. Saya tu. Bung Jiong kira Iya. Sudah mulai setia kenapa?
Dalam bagarah di laluan yo ya. Udah makan. Iya. Nyo bakal lama-lama bumbu, tapi lancik itu edi. Iya. Nyo kalau kau ada orang rumah awak kau, Bapak on. Kau lah dua kena yo tadi dah. Iya. nah orang rumah awak tu mereka cerita saya. Dan nyo mengakui syariat tentang itu mengakui. Boleh. Boleh je. Boleh. Asal laki dia je. Mau 2, mau 3, mau 4 silakan. Iya. Marah lo, buya, kau Ya. usah. Iya. Syariat ni CN aja. Saja laki dia je. Kurang baik lah dia. Enak bang, tu je. Satu dah kawan. Dia mencelik kulit mamak tadi mah. Yalah mak lo rasul. Makanya kawan kau jomi nak makan gua petai. Betul. Taib. Apa Pimpret kalau Pak Bos sayo, ya pasti ya biayanya. Lalu je nya. Sorot lah, po kameraman tu saya lapar kawan. Ya. Dan juga pemandu. Wah, Merah po kameraman. promosi mie goreng. Padi. Nanti sudah sorot tu kameramen, tak host dah. Tu kameramen lah. Ya. Dinda, itu padi. Oh jahit tu. Baik rasa. Antak kedai kopi Pangka Aduh, Jambatan Jambatan 2. Jambatan 2. aduh salah je saya. Mata sapinya mata cie, itu mata dua rumah kan. Ya. Kurang cek lagi atau Dah kau dia tunggu batai, kau kena dibayar dua mah. Pak. Oh magak itu lo tadi gua. Aniang tu kalau makan tu aniang tu nah. Ya boleh. Iko kena dapi video. Iya. Oh, Pak Ose, calia lah kan calia Pak terima menu sibuknya makan ya. Ah, jadi ada pe tu. Jadi suruh last lu ah. Itu. Calia yang kau dua. Oh ni padi, aku yo tiap padi. Iya. Yo api hari dia main gue. Iya. Oh mak. Tanggapan ni. Tanggapan mama dia main main kelira. Iya. Oh. Awak dia nak gamer ya. Jadi nak ngerti nak yang ada tu dah. Oh mama dah lagi expert dah ya. Ada dua bang. Tuh. Mainan tila-tila apa pak? Itu setahun yang lalu. Kalau waktu berita di Batam Bicara. Kalau pengen tahu jawabannya, tuh awak tulis berita di Batam Bicara, silakan cari di website Batam Bicara. Itu detail penjelasan tentang dicari game itu. Satu di apa namanya? Ditelaah lebih lanjut. Ya, itulah kita jelaskan di dalam bentuk tulisan. Lama kuliah nak bujang makan di tepi pantai ya. Oh, itulah dia Pak. Memandang hamparan laut lepas. Dia ada kena deh. Kilo lah tuan. Yummy. Yakin lah yummy lah tu yo. Ini kan makan lupu. Minum ini gitu ah. Kalau nak tiga malam. Dia nyasa ada jago. Tak ada dia makanan. Makan dah lah masuk ya. Ini kalau lama aku tak itu mah. Dengan kami dimintu pun dah nampak lalu dah. Pak Pak Pimpret lah licin ah. Ya. Kalau Pak Os nak ragu sana kau tadi kalau ada sesakan kau dua lagi kau porsi kau. Kalau kecil dua tu. Ya, dua matoe, dua mie. Tapi beko magak, beko sontale kau makan lo kan kau makan ikan lo. Ya. Antara tu gini Pak. Oh, salah satu sudut kecil yang ada di Parut lah terisi. Ya. Masih ada berapa sudut lain. Iya. Jadi jangan cameh. Iya. Itulah tenang jiwa ada. Sementara ada tenang juga. Inilah lagak tarang mau pancalian tu. Iya. Nak kadang sama ya saya empat kadang. Iya, iya, iya. Tadi agak kalam ya. Kalam saya. Agak bagaluit cacing tadi ya. Agak bagaluit ya. Kau kameramen kau lampion channel ya. Terakhir kemana? Kau nalat deh kau. Di kunci itu biar lah. Jadi kan. Bala agak tanam padang gini. Tadi agak meremak ya. Jadi Pak Ilyas, Pak Yayat adalah di jalan.
Alah tiba di mungkin sekitaran Muka Kunyang. Nanti sekitar lebih kurang 20 menit lain mungkin tiba di lokasi. Itu akan siap-siap menuju Pantai Tegar Bahari yang berada di Jembatan 6. Jembatan 6. Setelah Jembatan 6 tuh. Lewat Jembatan 6 baik. Kemungkinan di Jembatan 3 atau setelah Jembatan 3 signal itu akan hilang atau habis. Kita nanti akan sambung seandainya tiba nanti di Tegar Bahari ada sinyal. Betul. Kalau tidak ada sinyal, mungkin atau kita siarkan secara tunda. Offline. Secara tunda istilahnya kan. Tunda ya. Jadi tidak streaming. Masih bisa dinikmati apa namanya? Keseruan family gathering Suara Minang TV di Pantai Tegar Bahari. Bu, bisa minta air putih ya, Bu ya? Air putih. Lapasan mie goreng nih, Dek. Nah. Kurang rumah lau. Iya, rumah. Biasa dua anak aja yang ngurus tuh. Jadi kalau ada urusan anak nangkap ke pantai boleh nyusul bersama-sama sama kru Minang TV di Pantai Tegar Bahari. Ya. Bakal kalam gambarnya sih. Cahaya ya. Jadi Bu Des mungkin mau nyusul. Ya, insyaallah mungkin bisa sama. Aku lagi selesai Udah selesai. Oh. Tahu enggak antar saudara gini kah? Ya. Benar-benarnya. Nah, enggak. Tak gigi lah dulu tuh. Ande mau yo rokok UBN-nya. Iya. Dia soal mual ya. Apa? Tak gigi lah dulu tuh. Cie. Ya. Tadi ya, Bang? Iya. Ini yang bambu ya. Enggak boleh membiambu Agak ya. Kasih Bu. Kayaknya ucapan tapi ini lah. Tanya belum lagi. Apa kabi? Ini enggak bisa buat apa tadi? Jagung. Jadi ya sih. Kan nampak kapal-kapal itu tuh. Ya. Kalau dewak namo di kampung Bagan. Bagan. Nah, jadi di Siko pun ada, tapi ini bukan Bagannya. Jadi Iko kalau tidak salah wak pernah dapat informasi itu mak, kapal-kapal yang menangkap ikan kok. Itu karena tuna tuh paynya tuh. Oh, karena tuna pokok kalau jauh itulah. lo lepas ya. Seminggu kadang tuh Ya, baru pulang. baru pulang. Tuh di paru apa tuh jadi gudang ikannya. Kamu tahu simpan di situ. Aku taruh ada es itu kan. Kok di jembatan 2, di Mungku jembatan 2 tuh 20 aka tuh. Ada sekitar baru kakak aja di Pulau Waka itu, masyarakat Riau Kepulauan tuh. Dan bahkan ada di pulau-pulau terkecil tuh hanya berjumlah 20 orang, 50 orang. Penduduk ya dari itu. Kalau gitu mungkin SMTP perlu uji sekali-sekali. Baik ke internet itu, ya. Padahal Batam atau Kepulauan Riau kan negara keliling laut kan. Ya. Kadang hamparan laut ya. Dan didengar dari lewat celik ini kan. Oh, ikan kon untuk wilayah Batam kok kurang produktif kan? Bukan memang tidak produktif kan? Masih ya? Banyak pasokan ikan dari yang ke Batam sini kok dari Malaysia dan dari Medan. Oh enggak, kalau ikan lawi kita lokal. Lokal ya? Lokal. Yang datang dari Malaysia, dari Medan itu ikan tawa. Oh, Kayak lele, mujair itu datang dari luar. Karena memang Batam sendiri belum bisa memenuhi pasar untuk yang ada di Barelang itu. Yang terbesar kan ada di Barelang tuh. Lele, mujair kan kurang kan nilai itu. Yang paling banyak itu lele sama patin. Itu belum bisa memenuhi pasar Batam. Makanya kita impor dari luar daerah. Kalau untuk ikan lawi, ya kan, itu produk dalam Kepri sendiri. dari lokal ya. Di lokal ada jembatan 2 Risiko, ada yang di Punggur, ada di Mengkoto, ada juga pokok jembatan 3, pangkai jembatan 3 itu sebelah kida. Itu pun ada yang di jembatan Ampe apa jembatan 5.
yang mendarat juga di situ. Ya, Wak Caliak tadi itu untuk ikan lawi terpenuhi pasar yang ada di Batam itu. Nah kan gitu Caliak kalau pagi itu atau malam itu banyak tuh truk-truk pembawa ikan tuh lalu dari Siko, dari Punggur. Nah kalau yang ikan tawa ya memang masih mungkin bisa jadi ya tapi tadi itu bisa memenuhi pasar Batam dengan beternak ikan lele, ikan nila. Nah masih terbuka luas itu pasarnya. Cuman kalau Wak Caliak salah satu petangko yang pernah coba-coba lah ternak ikan lele tadi itu, permasalahan makanan. Pakannya ya. Pakannya itu yang pertama kan banyak isi paru ayam. Kalau di pelet aja Wak dengar cerita produksinya iya tidak imbang, tinggi operasionalnya. Makanya orang alternatifnya itu makanan paru ayam tadi. Awak punya kawan di Kampuang, di daerah Cangkeh sama sekolah juga dulu. Itu ada bekas sawah dijadikannya kolam lele, ada sekitar 6 atau 7 kolam itu berhasil. Jadi nampaknya buat ternak lele kok ya tidak bisa aja seketek harus mau skala gadang langsung. Kalau seketek hasilnya menangguang dan tidak menutup biaya operasional. Nah, kalau mana tahu ya saya punya modal atau punya investor bisa buka di Beralang kolam lele. Kalau tidak salah Wak, yang agak gadang itu yang arah ke Sembulang. Yang arah ke Sembulang sebelah kanan, nah, itu Salawak tuh agak kadang tuh kolam lele. Kayaknya yang banyak lewat Pompong itu alat transportasi ke pulau-pulau. Iya, ya. Jadi masyarakat Kepulauan Riau, apalagi dulu sebelum adanya jembatan gue, tahun di bawah tahun 97 itu Maya. Kan jembatan ada lah, lalu dibangun oleh Habibie lah kan. Sebulan. Orang Barelang kok justru ke Tanjung Pinang nyepi belanja. Tanjung Pinang ya? Tanjung Pinang. Karena kalau dari Galang itu ke Tanjung Pinang itu lebih dekat. Jadi kalaupun nyopai kayak beli pakaian apa segala macam itu arahnya ke Tanjung Pinang. Enggak ke Batam dah. Sebelum ada jembatan. Nah, ini pakai transportasi laut dulu kan ya. Lama terus kok orang sabui namanya transportasi laut kok Pancuang, Pak. Pancuang. Agak sedikit unik lah dibandingkan di daerah daratan kan. Dan banyak pulau-pulaunya itu ketek-ketek. Dan celai lawinya di situ tidak kadang, tidak ombaknya tidak kadang. Ya. Ombaknya ketek-ketek. Karena bukan laut lepas ya? Tidak laut lepas. Yang kayak selat itulah jadinya kan ya antara pulau kecil Malaysia, Singapura kan. Laut Cina Selatan yang arahkan Tuna itu. Jadi sangat aman kalau seandainya anak-anak awak berenang di Lawi Kepri kok. Kalau awak petanggup pas libur tahun 2019 ke Padang bawa keluarga mandi di pantai Padang itu. Takut awak malah anak-anak di situ. Ombak kadang. Bahkan setelah awak tiba di situ, awak baca berita ada meninggal 2 orang. Ini japuknya ke pantai ke ombak ke orang. Iya. Apa namanya tuh? Tarikannya tuh kuat. Nyo kan pas membuat tuh menarik ke belakang tuh kan kuat tuh. Kalau anak-anak tidak tahan dia. Mungkin Pak Ilyas hampir tiba. Siap-siap lah. Kita bisa siap-siap menuju pantai Tegar Bahari. Kalau tidak bisa kita streaming kan, mungkin kita secara tunda aja. Mungkin kalau apa kita tutup aja streaming di sekolah sebab Iya. sekolah di Tegar Bahari sewat tes sekolah. Boleh. Ya. Mana tahu ada sinyal sini nak. Betul. Tapi jangan capek-capek nah. Rehat lu di bumi lah tuh. Alun masalah ya. Kita tungguan lah. Kena sambil nunggu. Iya. Kena bekos tuh. Saya Bang Rehan nyusul lah. Mencari keceriaan anak-anak kita bekos. Pai berenang, pai mandi-mandi di pantai. Tapi kok sedang elok. Sedang eloknya tuh pas kita situ makan, porik lah kanyang ya kan anak-anak pun lah kanyang poriknya, berenang tidak kosong poriknya loh. Cuaca bersahabat lo galok tangguh. Galok tangguang siap tadi itu enggak. Kecil tarang enggak, kecil hujan enggak lah. Alhamdulillah cuaca memang bersahabat benar.
Padahal tadi Sejadi hujan dah. hah? Alah tibonya. Tadi buahnya. Alah tibo warso lah tibo di itu. Iya, iya. Cocok no nelpon gua kencang mana lah waktu ya kau. Bibi. Bibi. Ionya beda yang mana. Hah? Yalah. Dek, tadi satu ya, Dek. Mak, Ah, tutup aja dulu. Hah? Pada saya tibo tutup aja dulu. Ade. Berke oleh. Ya. Mie goreng orang pun bisa juga. Dak. Dak, kok bisa. Hal masih dibuat. Tenang. Ya nak maksudnya. So, Nah, ngomong dulu. Solo Minang TV. suara orang awak. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo. Kita mulai bergerak ke pantai Tegar Bahari. Nah, untuk itu kepada orang sana sadonyo mungkin karena teknis biasanya di seputaran Barelang itu cuaca apa signal Signal, ya. signal telekomunikasi agak sedikit terputus-putus dan kurang bagus, maka kita tutup saja live streaming kita Karena kita ke Pailai. kita ke jalan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan sambung di Tegar Bahari jika memang pada saat itu sinyal kita bagus ya. Ya. Kalau enggak mungkin kita lakukan offline dan kita lakukan siaran tunda dan upload di channel YouTube kita dan fanpage Facebook Minang TV. Suara Minang TV. Oke, Pak Pimret. Yep. Kita tutup. Terima kasih kepada Odun Sana yang telah mengikuti perjalanan live streaming kami Suara Minang TV dalam sebuah agenda family gathering keluarga besar Suara Minang TV. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika tadi indak tasapo, mohon maaf. Jika tadi indak tabaleh komennya, mohon maaf. Terima kasih atas atensi Nusana sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Ayo cepatlah. Cepat. Apa? Ada sini tuh. Nah,